Kita semua tahu betapa pentingnya peran guru, tapi nasib para pendidik di Indonesia ini bisa dibilang lagi di ujung tanduk. Nah, kali ini kita akan bedah tuntas kesaksian yang sangat krusial dari Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI yang mereka sampaikan di hadapan parlemen. Ini bukan cuma keluhan, tapi sebuah potret krisis yang nyata. Oke, mari kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar. Pertanyaan ini kelihatannya sederhana ya, tapi ini adalah jantung dari krisis nasional yang sedang kita hadapi. Kita tugaskan mereka untuk membentuk masa depan bangsa, tapi siapa yang melindungi mereka saat mereka menjalankan tugas itu? Dan kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. Ada sebuah paradoks, sebuah ironi yang pahit. Di satu sisi, negara nuntut guru buat jadi pembangun karakter bangsa, tapi di sisi lain, negara justru membiarkan mereka dalam posisi yang sangat rentan. Inilah konflik batin yang dihadapi para guru kita setiap hari. Oke, kita masuk ke masalah pertama yang paling genting, krisis kriminalisasi. Ini adalah ancaman yang nyata, yang selalu membayangi para guru di dalam kelas. Resiko di mana tindakan mendisiplinkan murid justru bisa berujung jadi laporan kejahatan. Akibatnya apa? Muncul yang namanya ketakutan kolektif. Guru-guru jadi serba salah dan akhirnya memilih bermain aman. Mereka melakukan apa yang disebut pengajaran defensif. Jadi mereka sengaja menghindari topik-topik sensitif atau enggan menegur siswa secara tegas cuma karena takut kena masalah hukum. Ini jelas bukan cuma soal hukum, ini udah menggerogoti kualitas pendidikan itu sendiri. Nah, disinilah akar masalah hukumnya. Coba lihat perbandingan ini. Jomplang banget kan? Undang-undang yang katanya buat melindungi guru itu sifatnya cuma di atas kertas. Nggak operasional, nggak ada mekanisme bantuan hukum yang jelas. Sementara itu, hukum pidana yang dipakai untuk menjerat mereka, kayak KUHP atau UU Perlindungan Anak, justru sangat kuat, operasional, dan punya sanksi pidana. Ini pertarungan yang nggak seimbang dari awal. Makanya, PGRI mengusulkan sebuah konsep hukum yang namanya lex specialis. Artinya, perlu ada undang-undang khusus yang lebih kuat untuk guru. Poinnya bukan minta guru jadi kebal hukum, sama sekali bukan. Tapi agar setiap kasus yang melibatkan guru itu diadili dengan mempertimbangkan konteks profesi mereka sebagai pendidik, bukan langsung dihantam pakai hukum pidana umum. Oke, selain ancaman hukum, ada lagi krisis lain yang gak kalah parah. Ini soal kesejahteraan dan status, terutama buat ratusan ribu guru honorer yang jadi tulang punggung banyak sekolah di Indonesia. Angkanya 74%. Coba kita resapi dulu angka ini. 74%. Hampir 3/4 guru honorer di Indonesia itu pendapatannya di bawah 2 juta rupiah per bulan. Bayangkan, hidup dengan pendapatan segitu di zaman sekarang. Kalau angka tadi masih terasa abstrak, grafik ini bikin kita lebih tertampar lagi sama kenyataan. Ini contoh nyata dari Kabupaten Dompu. Gaji guru honorer di sana ada yang cuma Rp139.000 sebulan. Sementara upah minimum kabupatennya 2,4 juta. Jauh banget bedanya. Ini udah bukan lagi soal layak atau tidak layak, ini soal kemanusiaan. Dan yang lebih ironis lagi, solusi yang ditawarkan pemerintah lewat status P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, di beberapa daerah malah jadi bumerang. Ada kasus seperti di Purworejo, di mana guru yang statusnya naik jadi P3K, gajinya malah dipotong. Bukannya membaik, malah jadi lebih buruk. Aneh kan? Nah, gimana kita bisa sampai di titik ini? Garis waktu ini ngejelasin semuanya. Dimulai tahun 2015 ada kebijakan moratorium, alias stop rekrutmen guru baru. Bertahun-tahun kemudian, guru-guru senior mulai pensiun besar-besaran, dan puncaknya masih akan terus berlanjut. Hasilnya, ya krisis kekurangan guru yang masif, yang lubangnya ditambal sama guru-guru honorer, yang kita tahu sendiri nasibnya gimana. Jadi, kenapa sih semua masalah ini, kriminalisasi, gaji rendah, kekurangan guru, susah banget diberesin? Jawabannya ada di akar masalahnya. Sebuah sistem tata kelola yang super rumit, tumpang tindih, dan membingungkan. PGRI bahkan cuma pakai satu kata untuk menggambarkan sistem pengelolaan guru di Indonesia saat ini. Kata itu adalah labirin. Sebuah labirin yang rumit dan penuh jalan buntu. Coba deh lihat ini. Kalau ditanya, siapa sih yang bertanggung jawab atas nasib seorang guru? Jawabannya, ya semua ini. Ada Kemendikbud, Kemenak, Kemenpan RB, Kemenko, Kemendagri, belum lagi Pemda dan yayasan. Banyak banget kan? Saking banyaknya, aturan mereka seringkali tumpang tindih dan bertabrakan. Akibatnya, ya lempar-lemparan tanggung jawab. Dan kerumitan itu nggak berhenti di situ. Semua lembaga tadi diatur oleh lebih dari 23 undang-undang nasional yang beda-beda.
Belum lagi puluhan peraturan pemerintah dan ratusan, mungkin ribuan peraturan menteri dan daerah yang sering berubah-ubah. Inilah labirin regulasi yang bikin setiap upaya perbaikan jadi susah banget buat jalan. Tapi, para guru nggak cuma mengeluh, mereka juga menawarkan solusi. Dihadapkan dengan labirin yang rumit ini, PGRI mengajukan sebuah cetak biru yang sangat jelas untuk melakukan reformasi total. Ini dia jalan keluarnya, simple dan to the point. Pertama, sahkan UU Perlindungan Guru yang baru yang benar-benar bisa melindungi, bukan cuma jadi pajangan. Kedua, bentuk satu badan tunggal di bawah presiden yang khusus mengurus semua hal tentang guru, biar nggak ada lagi lempar-lemparan. Dan ketiga, kunci semua hak dan perlindungan itu di dalam RUU Sisdiknas yang jadi fondasi pendidikan kita. Selain 3 langkah tadi, ada 3 tuntutan yang mereka sebut sebagai harga mati, nggak bisa ditawar lagi. Yaitu, status guru sebagai profesi yang dilindungi harus jelas tertulis di undang-undang. Anggaran pendidikan 20% dari APBN itu wajib, nggak boleh diganggu-gugat. Dan terakhir, tunjangan profesi guru harus dijamin, tanpa ada syarat-syarat aneh yang memberatkan. Pada akhirnya, argumen mereka bisa disimpulkan dengan kutipan ini. Selama ini, nasib guru itu seperti berjudi. Kalau beruntung, dapat hakim yang baik atau Pemda yang peduli. Tapi keadilan itu seharusnya bukan soal untung-untungan kan? Keadilan itu harusnya sebuah kepastian yang dijamin oleh negara melalui undang-undang. Nah, ini pertanyaan terakhir buat kita renungkan bersama. Kalau kita sepakat bahwa guru adalah pilar peradaban bangsa, lalu apa yang akan terjadi pada bangunan bangsa ini kalau pilar-pilarnya dibiarkan retak, rapuh, dan tidak terawat? Perjuangan mereka untuk mendapatkan martabat dan perlindungan pada dasarnya adalah perjuangan untuk masa depan kita semua.